Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok di balik terjajahnya Indonesia. Dendam kesumat Semar atas kehancuran kerajaan raja-raja Hindu-Buddha yang dianyominya menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara. Sejarah perjuangan raja-raja Islam Nusantara terkesan mentah dan gagal total oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang. Sosok Semar menjadi sebuah ikon yang sangat istimewa. Dalam cerita pewayangan, tokoh ini khususnya bagi masyarakat Jawa dianggap sosok yang suci. Bahkan tidak sedikit yang mensejajarkan Semar sebagai seorang panutan atau nabi. Walau Semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa, namun memiliki sejarah yang amat jelas di dalam dunia wayang. Dunia wayang mengisahkan bahwa Sang Hyang Wenang berputra satu orang yang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati. Dewi Rekatawati adalah putri Raja Kepiting bernama Rekata. Pada suatu hari, Dewi Rekatawati bertelur. Akhirnya telur tersebut menetas menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang berwujud kulit telur menjelma menjadi Teja Mantri atau Togo. Putri telurnya menjadi Bambang Ismaya atau Semar. Sedangkan kuning telurnya menjadi Manikmaya yang kemudian menjadi Batara Guru. Sumber lain mengatakan bahwa asal kejadian Teja Mantri atau Togo, Bambang Ismaya atau Semar, serta Manikmaya atau Batara Guru bukan anak Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati, melainkan anak dari Siti Hawa, manusia pertama di bumi. Ketika manusia pertama diturunkan dari surga, yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam, mereka masih belum mengerti tentang proses reproduksi. Hingga tanpa melalui hubungan badan, kedua manusia pertama itu masing-masing mengeluarkan sel telur dan sel spermanya. Dua jenis sel inti hidup manusia itu kemudian diletakkan di sebuah tempat. Kemudian Adam dan Hawa berdoa bersama kepada Tuhan agar kedua embrio itu dijadikan manusia. Kekuatan doa Adam menjadikan spermanya berubah wujud menjadi 3 ruh manusia, masing-masing berwujud Nabi Ilyas, Nabi Sis, dan Nabi Khidir. Ketiga anak Nabi Adam ini berwujud ruh dan tidak memiliki badan kasar atau tubuh jasad. Sedangkan kekuatan doa dari Siti Hawa tidak mewujudkan sesuatu. Lantaran jengkel, maka sel telur itu dilemparkan oleh pemiliknya dan ditangkap oleh iblis. Di tangan iblis yang terkutuk, sel telur milik Siti Hawa dimohonkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan doa iblis selalu dijabahi Allah, merubah sel telur menjadi 3 makhluk halus, yaitu Togo, Semar, dan Batara Guru. Kawasan Eropa menjadi tempat tinggal Sang Teja Mantri atau Togo. Sedangkan Batara Guru atas perintah iblis bersemayam di segitiga Bermuda dan memiliki nama lain yaitu Dajjal. Sementara sosok Bambang Ismaya atau Semar hidup di Indonesia, tepatnya di Puncak Lawu, menjadi pengasuh raja-raja Nusantara. Tentu saja semua itu atas arahan, suruhan, dan didikan dari tuannya yang mengasuh mereka yaitu iblis laknatullah. Agama Hindu merupakan kepercayaan atau agama yang diciptakan Bambang Ismaya atau Semar Badranaya. Sementara itu Semar bersama Dewi Sekarwati juga menciptakan agama Buddha dan menyebarkannya di bumi Nusantara. Penyebaran kedua agama itu terjadi pada abad ke-1 Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Pada tahun 1401, Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki mengutus 9 orang pilihannya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, termasuk Pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam itu, Syekh Subakir, salah satu nama dari 9 wali gelombang pertama, membawa batu hitam dan dipasangkan di seantero Nusantara. Khusus untuk tanah Jawa, diletakkan di tengah-tengahnya yaitu di Gunung Tidar. Batu-batu hitam itu dimaksudkan memberi keamanan dan kelangsungan kehidupan kaum muslimin di Nusantara. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam menimbulkan gejolak. Mengamuklah para makhluk, jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Maka Raja Jin yang diwakili Semar dan Dewi Sekarwati
membuat kesepakatan setelah kalah bertarung adu kesaktian melawan Syekh Subakir. Ancaman pun sempat dilontarkan para dedemit. Walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami, kamu dapat mengembangkan agama Islam di tanah Jawa, tetapi Qodratullah tetap masih berlaku atasku. Ingat itu wahai Syekh Subakir. Apa itu? Kata Syekh Subakir. Kata jin, aku masih diperbolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Untuk kedua kalinya, Bambang Ismaya atau Semar Badranaya yang mengaku sebagai pelayan, penganyom sekaligus penasihat spiritual raja-raja Jawa Hindu-Buddha berbenturan dengan spiritual Islam. Kali ini terjadi pada tahun 1476 Masehi, dan yang menjadi lawan bicaranya adalah Sunan Kalijaga. Runtuhnya kerajaan Majapahit yang menjadi momongannya menjadikan dirinya dan Brawijaya V melarikan diri hingga ke Gunung Lawu. Hal itu dilakukan oleh raja terakhir Majapahit itu untuk menghindari peperangan dengan putranya sendiri yaitu Raden Fata. Menurut seorang Linuwih yang tinggal di Sidoarjo, bahwa Ki Semar Badranaya saat bertemu dengan Sunan Kalijaga dengan sukarela mengizinkan rakyat Majapahit memeluk agama Islam. Namun disertai catatan, tidak dengan paksaan apalagi melalui peperangan. Silahkan anak angger menyebarkan agama Islam, asal jangan melalui paksaan dan peperangan, kata Semar Badranaya. Ketokohan Sunan Kalijaga sebagai salah satu dari 9 wali generasi sesudah Syekh Subakir mampu meluluhkan hati Prabu Brawijaya V untuk memeluk Islam sebagai agama barunya. Masuk Islamnya Prabu Brawijaya V mendapatkan tentangan keras dari Naya Genggong, Sabdo Palon yang sebenarnya adalah nama lain Ki Semar. Dengan kasar dan menahan amarah, Ki Semar Badranaya berkata kepada junjungannya Prabu Brawijaya, "Hamba tidak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya adalah penguasa, pembesar, atau dahyang tanah Jawa. Saya adalah suami yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Aku adalah raja dari semua spiritis di tanah Jawa. Aku telah hidup untuk melayani keturunan Raja Jawa. Disinilah kita berpisah." Setelah mengucapkan itu, Semar menghilang. Namun Ki Semar masih sempat memberikan ancaman akan membuat sengsara kepada penduduk Nusantara selama 500 tahun. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, tanah Jawa khususnya dan Nusantara secara keseluruhan akan menjadi kawasan pembantaian oleh bangsa yang menjadi asuhanku. Hal itu terjadi selama 500 tahun. Setelah itu aku akan muncul kembali dan mengubah spiritualitas dan menyebarkan di seluruh Jawa. Mereka yang menolak akan mati. Mereka akan menjadi makanan bagi setan. Saya tidak akan puas sampai mereka semua hancur, termasuk kekayaan Nusantara. Penderitaan rakyat Nusantara tidak akan pernah terhenti hingga ketika Gunung Merapi meletus, lava dan abu jatuh ke barat daya dengan bau yang mengerikan, yang merupakan sinyal bahwa saya akan segera hadir mengiringi Ratu Adil.